Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu sehat bersama keluarga di rumah. Bersama saya, Pak Adam, belajar agama menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, pada video ini marilah bersama-sama kita belajar memahami makna dan kandungan Al-Quran surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Marilah bersama-sama kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Materinya yaitu makna dan kandungan Quran Surat At-Tin yang termasuk dalam kompetisi dasar 3.1, memahami makna Quran Surat At-Tin dan Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil. Tujuan dari pembelajaran ini ialah memahami Quran Surat At-Tin dengan baik dan tartil. Mengapa dinamakan Surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah atau disebut juga dengan surat Makkiyah. Baik anak-anak, langsung saja kita mencoba berlatih membaca dengan tartil Quran Surat At-Tin ayat 1-8 yang akan Bapak contohkan. Baik, pertama-tama kita mulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baik, seperti itulah yang dapat Bapak contohkan. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari atau menghafalkan di rumah masing-masing. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada kandungan surat At-Tin, mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-8. Ayat pertama surat At-Tin yaitu yang berbunyi Wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan zaitun. Di situ kalian bisa lihat ada contoh gambar buah tin dan buah zaitun. Yang pertama buah tin. Tin adalah buah yang sangat enak dan lembut serta dapat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, dan banyak lagi manfaatnya. Yang kedua yaitu buah zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah tubuh yang kurang memiliki minyak. Selanjutnya kita masuk pada kandungan surat At-Tin ayat kedua yang berbunyi wa turi sinin, yang artinya dan demi gunung Sinai. Di situ juga kalian bisa lihat contohnya ada gambar gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan kepada beliau.
Selanjutnya kita masuk pada kandungan surat At-Tin ayat ketiga yang bunyinya wa hadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Mekah, kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah disebut sebagai Ummul Qura atau ibunya para negeri serta tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya kandungan surat At-Tin ayat keempat yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Itulah yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Kemudian kita masuk pada kandungan surat At-Tin ayat kelima yang bunyinya tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami mengembalikannya ke tempat atau tingkatan yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya, menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya, apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Kemudian yang selanjutnya kandungan surat At-Tin ayat ke-6 yang bunyinya illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal solih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kita masuk pada kandungan surat At-Tin ayat ke-7 yang bunyinya fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah telah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Dari hal tersebut, mengingatkan kepada kita tentang hari kiamat, agar kita tidak lupa dan lalai, sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Dan yang terakhir kita masuk pada kandungan surat At-Tin ayat ke-8, yang bunyinya, Alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk kepada kesimpulan dari materi memahami makna dan kandungan surat At-Tin. Yang pertama yaitu surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah atau biasa disebut sebagai surah Makkiyah. Yang kedua, Allah bersumpah menyebut ciptaannya yaitu At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah saja yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Yang ketiga, negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri dari jasmani dan rohani yang harus seimbang. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia itu menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Yang keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian yang ketujuh, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih banyak yang mendustakannya.
Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Demikianlah kesimpulan dari Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Oke anak-anak, tidak terasa pembelajaran pada video kali ini telah berakhir. Mudah-mudahan video pembelajaran pada materi tentang makna dan kandungan surat At-Tin ayat 1 sampai 8 ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.